Udah bisa Pak Jol ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zulfiadi dan Bu Santi yang sudah berhadir. Baik sesuai dengan rubrik alur tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi di sini kita nanti akan melakukan coaching, di mana nanti di sini ada dua peran. Yang pertama Bu Santi sebagai coachnya dan Pak J sebagai coachnya. Baik, sebelumnya di sini ada 3 langkah. Yang pertama ada pra-observasi, kemudian nanti observasinya, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Kemudian yang pertama dulu mengenai pra-observasi, ya. Baik, untuk Pak Zulfiadi sebagai coach, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan. Minta waktunya ya, Pak Jul ya. Boleh Bu. Baik, yang pertama sekali, apa yang ingin Bapak kembangkan di kompetensi kali ini, Pak, mengenai coaching ini? Jadi berdasarkan 3 kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang coach. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan menjadi pendengar aktif, kemudian kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu. Baik Pak, di antara ketiga poin penting tadi, itu kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk pertama sekali saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu. Baik, bagaimana penilaian Bapak terhadap pertanyaan yang berbobot tadi? Apa poin penting kenapa Bapak memilih penilaian yang berbobot? Menurut saya pertanyaan yang berbobot itu sangat penting sebagai dasar dalam merangsang si coach dalam menyampaikan permasalahannya. Sehingga kita dengan adanya pertanyaan berbobot itu, coach mampu mengeluarkan unek-uneknya apa yang dialami, dan kita dapat mengidentifikasi dari permasalahan si coach. Baik Pak Jor, ini pertanyaan terakhir. Apa harapan dari observasi yang akan Bapak lakukan nanti bersama dengan Bu Santi? Harapan saya yaitu saya dapat mengidentifikasi dari permasalahan Ibu Santi, dan saya mampu memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang dialami dengan kehadiran penuh saya, dan merasakan apa yang dialami oleh Ibu Santi, dan juga bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif gitu atas permasalahan yang dialami. Baik, terima kasih Pak Jol. Untuk Pak Jol dan Bu Santi dipersilakan untuk melakukan coaching. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul, boleh saya minta waktunya sebentar nih Pak? Boleh Bu. Jadi saya melihat Ibu kurang semangat hari ini, tidak seperti biasanya. Iya nih Pak, ini saya karena ini Pak murid-murid di kelas 7C gitu Pak, jadi buat saya agak kurang semangat gitu Pak. Oh gitu, jadi berarti Ibu sekarang ngajar di kelas 7C Bu. Jadi kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi kendala dengan siswa di kelas 7C itu? Ini Pak, masalah pembelajaran di kelas Pak, kan di kelas 7C kan kemarin saya mengadakan ulangan Pak. Kemudian setelah saya periksa Pak kan, banyak yang nggak tuntas Pak, anak-anaknya berada di bawah KKM. Oh gitu, jadi Ibu memberikan soal ulangan. Itu soal ulangan dalam bentuk di komputer melalui Google Form atau melalui langsung cetak soal gitu Bu? Iya Pak. Jadi selama ini kira-kira cara mengajar Ibu sudah maksimal atau belum? Saya rasa Pak kan saya sudah semaksimal mungkin Pak kan dalam memberikan materi atau mengajar di kelas 7C ini Pak.
Nah, tapi kenyataannya anak-anak masih itu Pak, kurang semangat, kurang antusias gitu. Malahan ada kadang ketika saya belajar Pak kan, ada yang tidur gitu Pak, ngantuk. Ketika saya tegur Pak kan, berarti sebentar. Cuman ketika nanti saya udah balik lagi ke depan, ya mulai lagi Pak, maksudnya nggak semangat gitu Pak dalam belajar. Jadi kira-kira yang membuat nilai siswa kelas 7C tadi tersebut rata-rata nilai KKM-nya rendah itu menurut Ibu kenapa? Gini Pak, mungkin yang pertama Pak kan karena mereka kurang semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua mungkin mereka nggak belajar Pak atau malas dalam belajar Pak. Mungkin nggak mempersiapkan diri sebelum saya adakan ulangan gitu Pak. Jadi ketika di kelas, jadi kira-kira siswa-siswa Ibu tertarik nggak dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Kayaknya Pak kan mungkin kurang termotivasi mereka Pak, kurang menarik mungkin ya Pak pembelajaran yang saya lakukan gitu Pak. Oh, saya melihat bahwa siswa-siswa di kelas 7C itu belum tumbuhnya motivasi dalam mengikuti pembelajaran, begitu kan Bu? Iya Pak, betul Pak. Jadi biasanya di kelas Ibu menggunakan media apa? Biasanya Pak saya pakai bahan ajar tuh Pak. Medianya biasanya papan tulis Pak saya gunakan Pak. Oh, di papan tulis. Iya Pak. Pakai bahan ajar juga Pak. Ya betul. Jadi kira-kira Bu Santi tidak menggunakan metode lain selain yang tadi? Ada sih Pak, kayak diskusi gitu Pak. Saya menggunakan diskusi atau metodenya dalam pembelajaran di kelas Pak. Jadi saya melihat bahwa siswa kelas 7C itu yang Ibu ajarkan nilainya rendah. Banyak siswa yang nilainya di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Ketika diajar kurang bersemangat dan motivasi siswa itu rendah. Jadi menurut Ibu kira-kira ada cara lain agar siswa tersebut lebih tertarik? Karena sebelumnya Ibu bilang siswa itu kurang semangat. Ya Pak, ada Pak sih Pak. Mungkin dengan ini ya Pak ya. Mungkin saya bisa menggunakan media yang lain Pak kan. Biasanya kan saya pakai papan tulis. Nah mungkin nanti saya bisa pakai Infokus Pak, menampilkan PowerPoint gitu Pak kan. Kemudian saya tampilkan juga video-video pembelajaran gitu Pak. Jadi kalau pembelajaran PPT itu Ibu buat sendiri atau Ibu ambil dari sumber-sumber lain? Oh, kalau video Pak, saya ambil dari sumber lain Pak. Maksudnya saya buat sendiri, tapi sumbernya saya ambil dari internet misalnya Pak, gitu kan. Videonya juga dari internet. So gitu. Jadi selain di PPT dan video pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan bahwa PPT dan video pembelajaran Ibu ambil buat sendiri dan juga mengambil dari sumber belajar lain. Kira-kira hal-hal apa lagi yang mungkin bisa Ibu lakukan selain dari PPT dan video pembelajaran yang tadi? Oh, mungkin bisa juga Pak ya pakai aplikasi gitu Pak. Mungkin melalui Android atau menggunakan komputer yang ada di sekolah kita Pak. Kita download itu Pak aplikasi Quizzes Pak. Sehingga maksudnya anak-anak nanti lebih tertarik gitu Pak dalam kita tampilkan soal-soal melalui aplikasi ini Pak. Kan lebih menarik tuh Pak. Biar bisa juga anak-anak semangat atau antusias dalam belajar. Jadi saya rasa dengan adanya PPT, kemudian video pembelajaran dan penggunaan aplikasi dalam soal-soal atau kuis-kuis, saya rasa ide itu sudah sangat bagus. Kira-kira bisa dapat membantu Ibu dari siswa tadi yang semulanya mengantuk dan semangat belajarnya kurang, lebih semangat lagi dalam kegiatan belajar. Gitu. Kira-kira apakah dengan cara seperti itu dapat merubah dari siswa tadi yang semulanya kurang motivasinya menjadi motivasi yang menjadi lebih bersemangat begitu Bu?
Menurut saya sih Pak, kayaknya mungkin Pak ya, menurut saya menjadi semangat Pak, karena kan tadi saya menggunakan media gitu Pak kan, jadi anak-anak lebih semangat. Dan apalagi Pak kan anak-anak sekarang itu kan suka yang berkaitan dengan IT gitu Pak, yang dengan teknologi itu membuat mereka lebih semangat dalam belajar, atau bisa juga membuat kita buat game-game gitu Pak dalam pembelajaran. Saya rasa sangat bagus Bu. Jadi kira-kira komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kedepannya? Rencana saya ke depannya Pak kan nanti saya akan membuat rencana pembelajarannya itu belajar dengan menggunakan media, yang mana medianya saya pakai PowerPoint, terus pakai video-video pembelajaran, kemudian juga saya menggunakan aplikasi Quizzes tuh Pak dalam belajar gitu Pak. Jadi dalam hal pembuatan media pembelajaran, PowerPoint, video, dan juga penggunaan aplikasi-aplikasi soal dan kuis, itu kan kadang-kadang kita mengalami kesulitan-kesulitan juga. Kira-kira apakah dalam membuat media tadi dan juga soal-soal kuis dalam berbasis aplikasi, itu kira-kira ada nggak yang bantu Ibu begitu? Ada Pak, saya akan coba nanti minta tolong Pak sama Pak Nas Pak, karena kan beliau ahli itu Pak dalam IT, jadi saya nanti belajar sama beliau dan juga mencoba minta tolong membuatkan media saya yang menggunakan aplikasi itu Pak. Oh, jadi saya tangkap dari pembicaraan Ibu bahwa Ibu melaksanakan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, begitu kan Bu? Jadi ya, saya yakin Ibu kalau dengan cara kolaborasi yang baik, saya yakin Ibu dapat menjalankannya dengan sangat baik. Semoga berhasil, Bu. Amin, amin. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Bapak doain ya Pak ya. Kasih, ya, Pak. Amin, amin. Jadi kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan saya seperti apa, Bu? Saya udah agak rasa lega nih Pak, dan juga lebih senang nih Pak, lebih tenang. Nanti saya ke depannya apa yang akan saya lakukan sudah tahu Pak, gitu Pak. Saya senang Pak, maksudnya lebih lega saya setelah sharing dengan Bapak hari ini. Terima kasih ya Pak atas waktunya Pak hari ini. Bapak udah meluangkan waktunya untuk sharing dengan saya hari ini. Sama-sama Bu, dan jika nanti ada kendala lain, nanti bisa menghubungi saya atau nanti berbicara lagi. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih kepada Pak Zulfiadi dan Bu Santi ya, sangat luar biasa ya Bu ya. Terima kasih. Baik, ini langsung pertanyaan ke Pak Zul ya. Ya Bu. Pasca observasinya. Yang pertama mengenai indikator dulu. Indikator pencapaian yang Bapak inginkan tadi itu, apakah tercapai Pak? Menurut saya dari ketiga indikator keterampilan coaching yang pencapaiannya menurut saya sudah tercapai dari ketiga-tiganya, Bu. Mulai dari mengajukan menjadi kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, di sini tadi dapat terlihat ya dari yang kami amati bahwa memang adanya interaksi yang sangat bagus antara Pak Zul dengan Bu Santi. Jadi di mana setiap Pak Zul itu bisa menangkap permasalahan yang disampaikan dengan Bu Santi, dan akhirnya juga Bu Santi menjawab sendiri masalah solusi dari masalahnya. Baik, kemudian ini yang terakhir Pak Zul, kira-kira nih ke depannya nanti untuk coaching ke depan, kira-kira apa kepotensi yang ingin Pak Zul kembangkan lagi? Jadi sebagaimana yang saya sampaikan pada kegiatan pra supervisi tadi, bahwa untuk yang pertamanya saya ingin mengasah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk kedepannya saya ingin mengasah lagi kemampuan saya dalam menjadi kehadiran penuh. Jadi karena dengan kehadiran penuh kita dapat merasakan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coaching, sehingga kita dapat merasakan merasakan hal yang sama seperti yang coaching rasakan, kita juga turut merasakan gitu. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Zul dan Bu Santi. Demikian
ya coaching kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.